Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada seperti biasa. Aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Teman-teman, aku bikin tema. Kenapa aku bikin tema ya? Untuk kalian yang jauh dari jodoh ya. Karena banyak banget yang datang kepadaku ya, keluhannya adalah jodoh. Kenapa Kak, usiaku udah nggak muda lagi ya, usiaku udah seharusnya aku sudah menikah, tetapi jodohku masih jauh. Banyak banget ya. Kak, tolong dong buka auraku supaya jodohku cepat datang atau seperti banyak banget teman-teman perhatikan ya. Jangan mencari solusi di luar diri, masuk lagi ke dalam diri ya. Kenapa itu bisa terjadi? Perhatikan ya hubungan-hubunganmu bersama orang-orang terdekat, terutama orang tua ya, terutama ibu. Oke, teman-teman ya, jaga sikap, jaga hatimu, jaga emosimu kepada seorang ibu karena efeknya sangat luar biasa sekali. Dari semua aspek kehidupan ya, bisa kacau energinya jika kamu dengan ibu sering berselisih ya, kamu dengan orang tua sering berselisih, sering jengkel ya, sering marah-marah mungkin, hati-hati, kendalikan energimu. Ketika mungkin ya, biasa yang namanya orang tua itu cerewet, orang tua suka nasehatin kita lah, suka ngomelin kita, itu demi kebaikan kita. Ambil energi positifnya ya, sisi positifnya. Iya-iyain aja, nggak usah diladenin ya, nggak usah nyolot, nggak usah nggerutu. Terima aja, anggap aja itu adalah teguran dari Tuhan ya, perhatian dari Tuhan ya. Karena apapun yang kita terima ya, baik itu dari orang-orang di sekitar kita, entah itu cemohon ya, apa sih guys ya, hinaan, kata-kata yang menyakitin, omelan atau apapun itu, sebenarnya mereka itu hanya alatnya Tuhan. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Tuhan. Siapa yang menggerakkan mulut mereka? Tuhan. Ya, jadi lihat Tuhan dalam segala hal. Agar apa? Agar kalian gak merasa sakit. Agar kalian tuh gak merasa kayak emosi, marah ya. Senyumin aja, terima ya. Oke, terima kasih ya Tuhan atas teguran ini. Terima kasih atas nasihatmu mungkin melalui perantara ibuku ya. Terima kasih perhatianmu lewat perantara orang-orang ya, yang sudah ngata-ngatainku. Terima kasih atas teguranmu. Mungkin itu yang harus aku perbaiki ya. Kembali ke dalam diri. Jangan kayak ngelawan gitu. Kalau ada orang tua yang ngomel-ngomel itu dilawan, dijawab, jangan ya. Karena itu bisa menghambat. Perhatikan ya. Teman-teman mungkin yang belum menikah, jauh dari jodoh, perhatikan hubunganmu dengan ibumu. Nomor 1. Tapi Kak, aku dengan ibuku sering berantem, sering berkonflik, tetapi aku dapat jodoh tuh, aku menikah tuh. Tetapi ketika kemudian kamu menikah, apakah kamu baik-baik saja dengan suami, dengan pasangan? Pasti sering berantem kan? Nah, perhatikan ya, hubunganmu dengan ibumu nomor 1 ya. Hubunganmu dengan orang-orang itu sebenarnya jawaban dari semua masalah itu ada di dalam diri guys. Masuk ke dalam diri, buat perenungan ya, perbaiki semua energi dalam diri, energi buruk, energi negatif dalam diri kita. Hati-hati ya, kata-kata kita, perbuatan kita, energi yang kita pancarkan itu kembali ke dalam diri kita, bisa menghambat apapun di dalam kehidupan kita. Bisa karir, asmara, hubungan, jauh dari jodoh, kemudian ketika menikah mungkin nggak cepat dapat keturunan. Perhatikan hubunganmu dengan orang-orang sekitar, perhatikan kata-katamu ya, perhatikan perbuatanmu, semuanya itu semua ada di dalam diri kita jawabannya ya. Jadi teman-teman, banyak-banyak merenung ya, banyak-banyak perbaikan diri, koreksi diri, jangan terus mengoreksi orang lain ya, mengkoreksi yang di luar diri. Kamu membaca orang lain ya, orang lain itu orang itu kok begitu ya, orang itu kok begini ya, orang itu kok jahat banget ya, orang itu kok kok tega ya nipu, orang itu kok tega ya bohong, orang ini kok tega ya jahatin orang itu. Baca diri kita. Yang di luar diri kita itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi perhatikan ya, jangan kayak menyalahkan. Kenapa ya Tuhan? Nyalakan Tuhan.
Kenapa ya Tuhan jodohku nggak datang-datang ya? Perhatikan pertanyaan itu, nggak datang-datang ya, nggak datang-datang ya. Kenapa ya Tuhan, aku belum juga punya anak ya Tuhan, kenapa aku tidak punya anak sampai sekarang? Perhatikan ya pertanyaan kalian, keluhan-keluhan kalian. Jika yang kalian keluhkan terus energi yang negatif, maka itu yang akan kalian tarik ya. Jadi perhatikan energi kita ya, karena yang di luar diri kita itu adalah pancaran dari dalam diri kita. Jika di dalam diri kita banyak keburukan, ya sifat-sifat buruk dalam diri kita, maka yang di luar diri kita juga akan buruk. Masuk ke dalam ya, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak merenung, ibadahnya dikencengin. Kak, aku sudah ibadah, tetapi ibadahnya jangan cuma ibadah doang ya. Ibadah, sholat, apapun itu, aplikasikan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu sholat, sujud, tetapi kamu tidak tunduk dengan perintah-perintahnya. Ya, kamu tidak tunduk kepada orang tuamu, kamu tidak tunduk kepada ibumu. Kamu selalu membangkang, kamu selalu itu, perhatikan ya. Mungkin juga kalian sering dibangkang oleh anak-anakmu. Perhatikan sikapmu, apakah kamu sering membangkang kepada suami, kepada ibu ya. Jadi semua yang di luar itu cerminan kita. Ya teman-teman yang jauh dari jodoh, perbaiki lagi hubungan dengan orang tua ya, minta maaf, baik-baikin orang tua ya, cintai orang tua ya, namanya juga orang tua pasti cinta lah Kak, tetapi terkadang kita kondisinya lagi capek atau apa, udah nggak usah dijawab, iyain aja, iya ma, terima kasih, iya, diem aja ya, diem aja, lulus aja dari astagfirullahaladzim gitu. Terima kasih ya Tuhan sudah menegurku lewat ibuku. Lihat semua ada Tuhan di baliknya ya. Dan untuk teman-teman yang belum punya mungkin belum punya momongan ya, perhatikan sikap kalian. Mungkin jiwa keibuan kalian belum ada ya. Cakra seks ya, 3 cakra bawah perbaiki. Jika ada yang ada keluhan-keluhan seperti itu, silakan ya teman-teman semuanya. Mungkin yang udah nikah tetapi belum punya keturunan, silakan ya, insya Allah Tuhan akan membantumu melalui energiku ya. Kalian boleh berusaha ikhtiar, itu kan dengan segala banyak cara ya. Aku akan bantu bersihkan cakra-cakra kalian ya, membuka, mengaktifkannya ya. Cakra-cakra kita itu adalah kunci dari kehidupan kita. Jadi perhatikan cakra ya, bersihkan. Gimana cara membersihkannya? Bagaimana caranya tahu bahwa cakra kita itu bagus? Dari hidup kita, dari sikap kita ya. Karena kunci ya, sikap-sikap buruk ya, sifat-sifat buruk dalam diri kita itu bisa menghambat cakra kita. Hambatan-hambatan energi negatif yang ada di dalam cakra kita adalah sifat-sifat buruk di dalam diri ya, emosi-emosi negatif ya, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan ya, kedengkian, banyak banget itu hambatan-hambatan di cakra-cakra kita. Jadi perhatikan ya, jika masih ada mungkin ya yang cakra tenggorokannya bermasalah nih, hati-hati dengan kata-kata, perbaiki kata-katanya ya, hati-hati mungkin sering memanipulasi, sering drama ya, sering bohong, sering dusta, perhatikan itu yang menghambat cakramu ya. Dan banyak banget sebenarnya guys ya, hambatan-hambatan cakra. Dan bagaimana efeknya jika cakra itu tersumbat? Penyakit-penyakit dalam tubuhmu ya, efeknya ke penyakit. Jadi hati-hati, kuncinya ada di cakra kita. Jika cakra kita dibiarkan tersumbat dengan energi-energi negatif dalam diri, sifat-sifat buruk dalam diri, penyakit-penyakit dalam tubuh akan menggerogoti ya. Jadi lihat, mungkin yang penyakit kista, hati-hati ya dengan cakra seksnya, cakra pusarnya, ini otomatis cakra seks ya. Yang belum punya momongan, cakra seksnya bermasalah ya, mungkin ada luka-luka lama yang masih terpendam ya, ketidakpercayaan diri, hidup yang tidak sehat juga bisa menghambat ya. Jadi silakan yang mau konsultasi kesehatan. Oke teman-teman,
Dan kita akan lihat kenapa di sini ya. Kita akan lihat melalui media tarot kenapa ya jodohku belum datang. Untuk kamu yang jauh dari jodoh, untuk kamu yang belum mendapatkan jodoh, perhatikan apa ya? Untuk kamu yang belum mendapatkan jodoh, kenapa? Tuh banyak-banyak yoga ya. Yoga itu bisa membantu pikiran rileks, tenang ya. Bisa membantu kita bisa mengontrol emosi kita ya. Banyak-banyak yoga, meditasi. Mungkin yang menonton ada yang dari Taurus ya. Kamu yang jauh dari jodoh. Nah, nih ya, mungkin juga terlalu capek ya, terlalu ada tekanan-tekanan di sana ya, di dalam pekerjaan mungkin kamu sibuk di dalam pekerjaan, mungkin juga kamu seorang bos, seorang leader ya, sehingga kamu nggak fokus dengan diri. Oke, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, sehingga kamu lupa dengan dirimu. Yang merawat diri itu perlu ya, dengan yoga, meditasi, merawat tubuhmu itu perlu guys. Ya, ke salon, cantikkan dirimu. Yang mungkin berat badannya lebih, kamu diet ya. Jadikan dirimu itu kayak menarik gitu, menarik jodoh. Bisa jadi dari penampilan kita ya. Yang mau sama aku mah ya harus terima aku apa adanya. Zaman sekarang mah mana ada seperti itu ya, apalagi laki-laki. Maunya yang seksi, yang menarik ya. Orang sekarang mah lihatnya dari penampilan, gak dari hati ya. Dia kalau pengen ya cari ya di media sosial mungkin hati-hati, tapi ya biasanya kayak orang-orang bule itu yang nggak melihat penampilan, mereka lebih melihat ke hati. Yang jauh dari jodoh tuh hati-hati konflik ya, mungkin juga ada luka batin yang masih tersimpan di alam bawah sadar ya, kamu masih belum bisa memaafkan orang-orang di masa lalu ya, itu bisa juga menghambat jodohmu. Hati-hati ya, mungkin dulunya kamu pernah dikhianati ya, masih menyimpan luka di alam bawah sadar sehingga energinya itu menghambat ya, ngeblok, ada energi baru tetapi keblokir karena masih ada trauma mungkin ya, yang tidak kamu sadari di alam bawah sadar. Kamu pernah ditinggalkan ya, kamu pernah dikhianati di sini, itu salah satu penyebabnya juga ya. Ini buat teman-teman yang merasa jauh dari jodoh. Tuh ya, hati-hati dengan sikap mungkin suka menyakiti orang ya, dengan kata-kata mungkin hati-hati. Yang suka nyolot, yang suka ceplas-ceplos, perhatikan ya, mulai sekarang kendalikan ya. Ini cakra tenggorokan ya. Mungkin suka peringatin orang-orang ya, kamu hati-hati loh, kamu begini, kamu begitu, suka memperingati orang atau menasihati orang, tetapi nasihatnya itu nyakitin gitu. Gimana ya aku jawabnya? Suka marah-marah, hati-hati ya. The Chariot. Ada indikasi kebingungan di sini ya. Mungkin kamu terlalu banyak pilihan ya. Pilih-milih. Aku tuh punya jodoh tuh harus kaya, aku tuh dapat suami atau istri yang harus begini, harus begitu. Banyak milih-milih ya. Lihat dirimu. Oke? Jodohmu adalah cerminan dari dirimu. Jika kamu ingin jodoh yang baik, maka ya perbaiki diri, jadikan dirimu yang terbaik. Oke? Jika kamu ingin jodoh yang mencintai kamu, menyayangi kamu, menghargai kamu, maka ya lakukan itu kepada dirimu ya. Banyak-banyak kamu menghargai orang, mencintai orang. Oke? Dan lakukan itu kepada diri. Utamakan dirimu, perhatikan dirimu, cintai dirimu, manjakan dirimu, sayangi dirimu, maka kamu akan mendapatkan jodoh yang seperti itu.
cerminan dari diri, oke? Dan di sini mungkin banyak yang memilah-milah ya, bahwa aku tuh jodoh tuh yang inginnya seperti ini loh, seperti itu loh, yang apa ya, kayak ada banyak ya yang menghambat, yaitu tadi ya, ini yang sudah aku sampaikan, yang jauh dari jodoh, untukmu yang jauh dari jodoh. Nggak usah milih-milih guys ya. Dia kan mantannya ini, dia kan masa lalunya begini, dia masa lalunya begono gitu. Yang kamu nikah itu masa lalunya apa masa depannya ya. Yang saat ini ke depannya aja yang difikirkan, yang kamu fokuskan, jangan masa lalunya ya. Mungkin ya kalian sudah dekat sama seseorang nih, tetapi dia dulu mantannya seorang penjudi mungkin ya, seorang mantannya playboy mungkin ya, mantannya cewek malam mungkin ya, kubu-kubu malam mungkin, atau dulu mantannya preman mungkin. Perhatikan, masa lalu itu adalah masa lalu. Lihat dia sekarang, apakah dia sekarang lebih baik ya. Lihat hubungannya dengan Tuhan, lihat hubungannya dia dengan orang tuanya, dengan keluarganya ya. Lihat dia sekarang, oke? Yang kamu nikahin bukan masa lalunya, oke? Mungkin dia memang itu yang harus dia lewati ya. Itu yang menjadi pelajaran kehidupannya. Lihat perubahan dalam dirinya sekarang ya. Mungkin dulunya dia seorang narapidana mungkin ya. Lihat sekarang ya guys ya. Jadi jangan lihat seseorang dari masa lalunya. Lihat, mungkin masa lalunya itu adalah caranya Tuhan untuk dia belajar, untuk dia bertumbuh. Ya, tuh ya, banyak menimbang-nimbang di sini. Banyak pertimbangan. Ya memang harus kita banyak menimbang-nimbang, tetapi perhatikan ya, jangan sekali lagi masuk ke dalam diri deh. Ketika energimu bagus ya, kamu baik, maka kamu akan mendapatkan jodoh yang baik. Oke. Banyak pertimbangan di sini. Ada yang menonton Libra, Taurus, Cancer. Banyak pertimbangan. Mungkin sudah terkoneksi dengan seseorang ya. Tetapi banyak yang kamu pertimbangkan ya, masa lalunya buruk lah, apalah ya, yang inilah dari keluarga yang tidak keluarga yang mungkin tidak berada lah atau apalah. Banyak banget ya. Jodoh, kenapa? Untukmu yang jauh dari jodoh. Memang semuanya harus dipertimbangkan, tetapi ya itu lagi ya. Kebanyakan di sini mencari orang yang sudah kaya, ya. Aku lihat. Yang menonton ya, kebanyakan kalian mencari seseorang yang sudah mapan ya. Cowok yang udah mapan mungkin ya. Cowok yang udah sukses, yang punya segalanya, ya. Sulit juga ya. Sulit juga. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Oh. Atau ada energi lagi ya, kamu fokus di dalam pekerjaan ya, pengen menjadi, ini lebih ke karir ya, ada indikasi ya, teman-teman mungkin lebih fokus ke karir ya, dan kemudian kalian menjadi orang yang sukses. Ketika kalian menjadi orang sukses dan umur kalian sudah tidak muda lagi ya, kan udah punya segalanya nih. Aku udah punya segalanya, umur aku udah gak muda lagi, aku butuh jodoh, tetapi kenapa ya belum dapat sampai sekarang. Perhatikan ya, karena energimu, kamu orang berada nih, kamu udah punya segalanya nih. Takut orang mau deketin kamu tuh, takut ya. Cowok ya, takut direndahkan, takut diremehkan, takut tidak dihargai ya. Ada banyak ketakutan seseorang yang mau dekat denganmu ya. Jadi biasa-biasa aja dalam jangan terlalu wow, jangan terlalu mewah ya. Tuh ya, banyak berbagi ya, banyak berbagi. Berbanyak orang, pancarkan energi.
keberlimpahanmu, ya, energi cinta kasihmu, penyesalan-penyesalan di masa lalu, guys, ya, konflik batin. Pisces ya, ada Pisces di sini, ada Cancer, ada Libra, ada Taurus, ada Virgo yang menonton. Nih ya, nomor satunya di inner check, ada luka batin ya, di alam bawah sadar yang aku bilang tadi ya, ada luka yang tersimpan di alam bawah sadar, itu bisa menghambat semuanya ya, bisa mengacaukan semuanya di semua aspek kehidupanmu. Banyak-banyak healing ya. Apa sih inner childku, apa sih luka yang masih tersimpan di alam bawah sadarku, sembuhkan itu. Ini lebih ke pekerjaan ya, aku lihat teman-teman sibuk di dalam pekerjaan. Ya, aku melihat lebih ke pekerjaan ya. Ini ada sebagian ya, teman-teman mungkin akan ada yang bertemu dengan jodohnya, tetapi untuk ini ya, untuk zodiak yang aku bacakan tadi, Gemini juga ada di sini. Jadi ada indikasinya ya, ini ntar kita lihat kapan ya. Ada indikasinya ke depannya akan ada bertemu dengan jodoh ya. Ketika kamu mungkin udah banyak kehilangan di dalam kehidupanmu ya. Masalah di dalam pekerjaan, sebentar. Berharap tuh ya, banyak luka yang harus disembuhkan dulu. Stop mencari. Kamu akan dipertemukan di saatnya yang tepat ya. Jadi kalian tahu kan apa yang sudah kalian tanda tangani ketika kalian lahir ya. Sebenarnya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ya, Tuhan itu sudah apa ya, kayak kita, perjalanan hidup kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah stres mikirin kenapa jodohku belum datang ya, kenapa aku belum punya keturunan, kenapa belum waktunya ya. Tapi kak, usiaku sudah tidak muda lagi, begini begitu ya, memang belum waktunya ya. Jalani saja, nikmati saja kesendirianmu ya, nikmati ya. Kalau bagiku ya, dimanfaatkan ya. Ketika kamu sendiri tuh manfaatkan sebaik-baiknya, menabung sebanyak mungkin ya buat bekal nanti. Kapan kamu akan bertemu dengan jodohmu? Untuk Taurus, Cancer, Libra ya, dan siapa lagi tadi yang udah aku sebutkan di sana? Pisces ya, Gemini. Kapan kamu mendapatkan jodohmu? Yakin aja ya, sesuatu akan membaik ke depannya ya, dalam kehidupanmu. Kapan kamu akan menemukan jodohmu? Selalu berprasangka baik ya. Apapun yang sedang kamu pertanyakan, jawabannya adalah tidak. Nggak usah risau ya, nggak usah khawatir. Tidak butuhkan kekhawatiran di sini. Kita hidup di dunia ini itu sebagai kayak wayang gitu loh guys ya. Skenarionya itu ada di Tuhan. Jadi kita hanya menjalankan saja, jalan saja ya. Jika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang ini, udah ikutin saja. Memang itu pelajaran yang harus kamu dapatkan ya, yang harus kamu pelajari, yang harus kamu lewati ya. Mungkin kamu dipertemukan dengan orang yang nyakitin gitu, ya terima ya, memang itu yang harus kamu lewati ya. Mungkin ada yang sudah putus nyambung atau nikah cerai, ya memang itu yang sudah kamu sepakati dengan Tuhan. Berapa kontrak yang harus kamu jalani ya, lewati, jalani, oke? Kapan kamu mendapatkan jodoh? Ini no ya,
Aku gak tahu apa yang terjadi ya, apa yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati. Ada no 2 kali di sini. Kenapa? Tidak, tidak, tidak. Terus berdoa aja ya di sini. Fokus dengan diri, fokus ke Tuhan ya. Pasrah total aja. Udah jodoh, mau, rezeki itu udah diatur ya. Udah ada jatahnya masing-masing. Gak usah pusing, gak usah tuh ya, maafkan orang-orang di masa lalu ya, mungkin yang membuat kamu trauma, yang membuat kamu sakit, inner childmu ya, mungkin juga dari orang tua ya, ada karma mungkin. Jadi maafkan. Kapankah kau mendapatkan jodoh? Wow, ada yes, ada no di sini. Oke, begini. Tidak untuk menyimpan rasa sakit ya, tidak untuk menyimpan rasa dendam di sini ya. Yang dimaksudkan no di sini tidak untuk yang sifatnya negatif gitu guys ya. Jadi maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu, yang melukaimu di masa lalu mungkin ya, yang mengakibatkan kamu trauma, depresi. Sembuhkan lukanya dengan cara memaafkan ya. Gimana kamu bisa sembuh lukanya jika kamu belum memaafkan? Kak, aku sudah memaafkan kok. Tidak di alam bawah sadarmu. Apa kamu sudah siap di sini? Siapkan diri ya. Apa kamu udah siap? Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. 1 tahun dari sekarang ya. Aminkan ya guys. Ada no 2 kali. Ada sebagian yang beberapa minggu yang akan beberapa bulan ke depan ya. Ada yang 1 tahun dari sekarang ya, beberapa bulan ke depan, mungkin juga nggak sampai 1 tahun, mungkin di akhir tahun 2025 ya. Aminkan saja afirmasi positifnya ya, afirmasi yes, jaga kesehatan ya. Ini 7 cakra seperti yang aku jelaskan di awal. 7 cakra kita itu adalah kunci dari kehidupan kita. Oke? Dari semua aspek kehidupan kita. Rawat cakra itu baik-baik ya. Perhatikan, jika kamu ingin memperbaiki cakra-cakramu, perhatikan dengan energimu, sikap-sikapmu ya, sifat-sifat buruk dalam diri kita dibaca. Jangan membaca yang di luar diri, tapi baca kitab yang ada dalam diri. Oke? Jaga kesehatan, karena jika cakra-cakramu tersumbat, maka sidrom-sidrom ya dari energi kundalini yang naik ke atas melalui cakra-cakra ini. Tetapi jika cakra-cakra tadi tersumbat, sidromnya akan ke tubuh. Penyakit-penyakit tertentu akan kamu alami. Ya, perhatikan penyakitmu apa, letak sumbatannya ada cakra yang itu. Ya, ketika mungkin ya dikasihnya nih ya, contohnya kamu nggak punya anak ya, ada penyakit kista, ada penyakit di masalah kelamin, perhatikan cakra seks, ada sumbatan di sana ya. Dan jika ada penyakit asam lambung, penyakit emah ya, penyakit yang bermasalah di usus ya, pencernaan, perhatikan di cakra solar plexus, cakra pusarmu, ada sumbatan di sana. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya, itu yang menyumbat. Banyak guys, banyak ya. Teman-teman silakan yang mau pembersihan cakra, mungkin yang mau konsultasi ya. Dan untuk yang mungkin belum punya omongan ya, masalah apapun kesehatan kalian, silakan yang mau konsultasi ya. Oke, aku rasa ini adalah untukmu. Stay positif ya, selalu berprasangka baik ya. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri ya, yang di dalam diri, bukan yang di luar diri ya. Perbaiki hubunganmu dengan orang-orang terdekat, terutama ibu ya. Minta maaf. Oke? Baikin, nomor satukan ibumu dan ibumu. Oke teman-teman, jadikan ini pelajaran ya, ambil pelajaran berharganya, tinggalkan yang tidak cocok ya, ambil yang cocok aja. Sampai ketemu di radian berikutnya. Jaga diri, stay positif. Jangan pernah berhenti untuk menjadi yang lebih baik. Love you guys.
Dah.